Dulu pesawat ini digadang-gadang bakal menggulingkan Boeing 747, tapi produksinya resmi berhenti tahun 2021. Ironisnya, justru di Dubai pesawat ini masih jadi primadona. Inilah kisah Raja Langit yang gagal naik tahta, tapi belum benar-benar pensiun. Mimpi besar Eropa. Tahun 2000-an, Airbus nekat bikin proyek paling ambisius dalam sejarah penerbangan. Airbus A380. Bayangin, pesawat 2 lantai penuh yang dirancang khusus buat ngalahin Boeing 747 di rute-rute antar hub paling padat di dunia. Secara teknis, raksasa ini bisa bawa lebih dari 500 penumpang dengan nyaman. Bahkan, kalau semua kursinya kelas ekonomi, jumlahnya bisa tembus 853 orang. Tenaga penggeraknya pun nggak main-main. Rolls-Royce Trent 900 atau Engine Alliance GP7200. 2 mesin, seharga pulau kecil. A380 pertama kali terbang tahun 2005 dan mulai melayani penumpang secara komersial tahun 2007. Waktu itu semua orang kagum. Dunia penerbangan kayak disulap. Tapi masa bulan madunya nggak bertahan lama. Produksi sempat molor, lalu dihantam krisis finansial global tahun 2008. Ditambah lagi, tren baru pesawat hemat bermesin ganda mulai naik daun. Dari situ, jalan A380 mulai terasa berat. Kekuatan si raksasa. Jujur saja, sebagai mall terbang, A380 susah banget buat dibenci. Kabinnya luar biasa lega, 2 dek penuh, lengkap dengan lounge rahasia, bahkan shower di kelas first. Ini bukan lagi pesawat, tapi hotel bintang 5 yang bisa terbang. Dengan jarak tempuh sekitar 8.000 nautical miles dan cruising di Mach 0,85, penumpang bisa melintasi benua dengan tenang. Naik A380 itu rasanya kayak liburan sebelum liburan dimulai. Duduk santai, menikmati pemandangan, sambil merasa sedang berada di mall terbang yang melayang di atas awan. Tapi, seberapapun megahnya sebuah pesawat, dunia penerbangan nggak cuma soal kenyamanan. Ada faktor lain yang jauh lebih kejam, biaya, efisiensi, dan strategi bisnis. Dan disinilah masalah mulai muncul untuk si raksasa ini. Kenapa gagal jadi raja? Masalah terbesar A380 bukan ada di kabin mewahnya, melainkan di balik bisnis dan strategi maskapai. Pertama, pasar berubah. Maskapai mulai pindah ke model point-to-point, penumpang bisa langsung terbang tanpa transit di hub besar. Buat ini, pesawat kecil jauh lebih efisien. Boeing 787 dan Airbus A350 yang bermesin 2 jadi primadona. Lebih hemat, lebih fleksibel, dan bisa terbang lebih sering tanpa risiko kursi kosong. Kedua, infrastruktur terbatas. Nggak semua bandara siap nerima monster segede ini. Runway harus lebih panjang, taxiway dilebarin. Sampai gate harus dimodifikasi khusus. Bahkan otoritas penerbangan sempat bikin standar baru khusus untuk A380. Semua itu artinya biaya tambahan yang nggak semua bandara mau keluarin. Ketiga, gagal di pasar kargo. Boeing 747 bisa bertahan karena versi kargonya laris manis. Sedangkan A380, varian freighternya batal total. FedEx dan UPS sempat pesan,
tapi semua dibatalkan. Akhirnya, si raksasa ini cuma jadi pesawat penumpang, tanpa pasar lain yang bisa menopang ekonominya. Dan terakhir, timing yang apes. Produksinya sempat molor, dihantam krisis global tahun 2008, lalu pandemi bikin banyak A380 diparkir permanen. Air France bahkan memensiunkan seluruh armada A380 mereka. Singkatnya, raksasa ini memang spektakuler, tapi di balik panggung, terlalu banyak beban untuk dipikul. Tapi, belum mati. Lalu, datang plot twist. Setelah pandemi, permintaan penumpang meledak lagi, sementara pesawat berbadan lebar yang baru, jumlahnya masih terbatas. Banyak maskapai akhirnya menengok kembali ke hanggar mereka, dan membangunkan si raksasa tidur. Lufthansa, yang sebelumnya sempat memarkir armadanya, menghidupkan lagi A380 dari basis Munich, rutenya langsung ke Amerika dan Asia, karena di jalur itu, permintaan luar biasa tinggi. Etihad pun ikutan, mengaktifkan kembali A380 untuk melayani penumpang ke London Heathrow, bandara dengan slot super padat. Tapi nggak semua cerita indah, ada juga yang benar-benar pamit. Seperti Air France, yang memilih memensiunkan seluruh A380 mereka. Singkatnya, sang raksasa memang gagal jadi Raja Langit. Tapi di banyak tempat, dia justru dipanggil kembali untuk menambal kebutuhan. Dan sekali lagi, membuktikan kalau ukurannya yang kelewat absurd, tetap punya tempat di hati penumpang. Emirates, sang penyelamat. Di Dubai, cerita A380 benar-benar beda. Bagi Emirates, pesawat ini bukan beban, tapi mesin uang. Mereka tetap jadi operator terbesar A380 di dunia. Dan bukannya mengurangi, justru di tahun 2025, Emirates membeli lagi 4 unit yang tadinya hanya disewa. Padahal, produksinya sudah berhenti sejak 2021. Presiden Emirates, Tim Clark, bahkan bilang A380 bakal terus terbang sampai akhir dekade 30-an. Dan kini malah diperpanjang targetnya hingga tahun 2040. Ia bahkan sempat mengusulkan versi modern, pakai bahan lebih ringan, aerodinamika lebih baik, dan mesin generasi baru yang bisa hemat bahan bakar sampai 25%. Biar penumpang tetap betah, Emirates juga jalanin program retrofit raksasa. Awalnya 120 pesawat, kini diperluas jadi 191 unit. A380 mereka dipasang kursi premium ekonomi terbaru, interior dirombak total, dan digelontorin ke makin banyak rute internasional di 2024 dan 2025. Jadi kalau kamu terbang ke Eropa atau Amerika lewat Dubai, besar kemungkinan si raksasa ini yang bakal menyambutmu di gate. Icon yang sudah berhenti diproduksi, tapi justru makin dilestarikan oleh Emirates. Verdict, gagal tapi legenda. Jadi, apakah A380 bisa dibilang gagal? Secara bisnis, iya, produksinya resmi dihentikan pada tahun 2021 karena penjualannya nggak pernah nutup biaya riset dan investasi yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, A380 masih tetap jadi ikon. Di rute tertentu, pesawat ini justru masuk akal secara ekonomi. Maskapai dengan hub besar seperti Dubai bisa mengisi satu slot bandara dengan 500 sampai 600 penumpang sekaligus. Itu efisiensi yang sulit ditandingi pesawat lain. Dan di mata penumpang, A380 adalah legenda hidup. Dari kursi ekonomi sampai kelas first,
Pengalaman naik pesawat 2 lantai ini selalu terasa spesial. Nggak heran kalau si raksasa jadi magnet sosial media. Pesawat paling instagramable yang bikin orang rela bayar ekstra sekadar demi bisa bilang, "Gua pernah naik A380. Pelajarannya, di langit, besar itu nggak selalu berkuasa. Airbus A380 tumbang oleh tren pesawat yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih gampang dioperasikan maskapai. Tapi, ketika orang pengen terbang kayak lagi naik hotel melayang, A380 tetap jadi primadona. 2 deck, lounge, shower di langit, ini bukan sekadar transportasi, tapi pengalaman yang bikin orang rela bayar lebih mahal. Raja yang gagal naik tahta, tapi justru abadi sebagai legenda. Pesawat yang produksinya sudah berhenti, tapi di mata penumpang dan pecinta aviasi, namanya gak akan pernah benar-benar hilang.